Nah, terus kalau paling mencolok dibanding sama warung makan lain-lain itu kan pertama ramenya gitu loh. Betul. Nah, yang kedua kan pasti ada nilai jualnya dong. Betul. Nah, selain itu kalau yang dia memakai penglarisan tuh apa gitu yang membuat kita tergugah untuk mampir gitu loh. Oke, gini. Kalau misalkan ini dalam satu deret kanan kirinya sepi, ya itu pasti pakai pelarisan. Oke, ada yang beranggapan seperti itu. Tapi ingat, ada ilmu hikmah yang efeknya seperti itu. Ada amalan, amalannya itu intinya menjadi pembeda. Jadi kalau misalkan kanan kiri sepi, kalau dia pakai amalan pembeda ini, dia akan ramai, dia akan beda dengan kanan kirinya. Begitu kebalikannya. Kalau kebetulan dia baca amalannya itu lagi kanan kiri ramai semua, justru dia akan sepi. Enggak, sorry, aku tanya lagi. Berarti pelarisan itu ada yang putih, ada yang hitam. Bisa bilang begitu nggak? Betul sekali. Yang putih gimana, yang hitam gimana? Kalau yang putih itu biasanya dari amalan. Amalan yang berdoa gitulah. Amalan yang intinya itu berdoa. Oh, dia banyak berdoa kepada Tuhan gitu. Betul. Terus kalau yang hitam? Ya jelas pakai campur tangan jin. Selain jin nggak ada gitu. Yang gembel emang. Kan kamu yang sering manggilin. Bukan, kamu jinnya. Nggak, berarti memang bisa nggak sih dibedain? Oh ini itu pelarisan putih, oh ini pelarisan hitam. Misalkan kayak kasusnya si Bumblebee tadi, si apa namanya sambel-sambel itu, Sambal gerang. sambel gerang. Itu nganu apa namanya bisa ketahuan oh dia ini pakai pelarisan putih atau pelarisan hitam, itu taunya dari mana? Dari efeknya. Maksudnya efeknya itu gimana? Ada yang efeknya setelah makan tuh mual-mual ada. Itu biasanya orangnya proteksinya bagus ya. Ketika dia makan dari hasil peraisannya menggunakan jin, kan bentrokan energi negatif kan. Bisa mual, bisa sampai keluar. Nah kalau dia lagi hamil gimana? Nah, ya kebangetan kalau itu mah. Ya kan dia lagi hamil. Iya kalau perempuan. Kalau laki-laki, Nah kalau misalkan dia lagi masuk angin, ya makanya jangan suudzon dulu kan. oh, Bisa berarti jadi gitu gini, belum itu kan belum tentu hanya mual. Bisa jadi justru dia merasakan kekenyangan yang ini ya, yang ibaratnya tidak masuk akal. Setelah makan dari satu tempat itu, dia ngerasa 3 hari itu nggak kenyang. Nggak lapar. Bisa sampai 3 hari. sampai se ekstrim itu. Biasanya misalkan aku pesen apa bakso semangkok gitu, terus sampai 3 hari nggak ngerasa lapar lagi gitu. Ya, nggak pingin makan apa-apa lagi, maunya makanya bakso itu lagi aja deh gitu. Kayak Berarti gitu-gitu. bagus dong buat diet. Bagus secara ini hanya visual. Nah terus Ya tahu-tahu gerogotin dalam. Oh, bisa kayak gitu. Bisa dong. Berarti kalau itu kan energi negatif ya. Berarti kalau anak bayi juga ke sono bisa nggak nyaman dong. Anak bayi kan balita gitu kan masih energi positif semua tuh. Betul. Berarti bisa ya bisa Ya, nangis, bisa Ya apa. dia ngerasa nggak nyaman aja. Dia ngerasa nggak nyaman. Betul. Dia minimal tuh kayak orang kepanasan, nggak nyaman gitu-gitu. Harus curiga tuh. Harus misalnya gini. Itu rumah makan pada pakai AC ya. Tapi nyatanya ada bayinya rewel, nggak nyaman apa-apa. Padahal di nenenin juga dia biasa mau minum. ternyata Disusuin, nggak. dinenen. Maaf, bahasa terlalu sensual. Vulgar banget sih. Ada yang jomblo tersinggung. Ya udah, habis itu nggak ada lagi. Banyak sebetulnya. Ada kalanya yang mereka itu tutup di hari-hari tertentu yang bukan hari libur nasional. Kalau ini nggak cuma rumah makan ya. Yang paling banyak justru toko emas. Ah enggak, bengkel juga ada tutup hari Jumat karena dia pas gua tanya, "Ci, kok tutupnya hari Jumat sih? Enggak hari Minggu, biasanya hari Minggu." Lah kalau hari Jumat saya rugi, kepotong ini itu kata dia gitu. Oh iya, tapi biasanya ada tambahannya. Tutup hari Jumat tiap minggu ketiga. Nah, curiga tuh yang kayak gitu tuh. Oh. Biasanya toko emas tuh biasanya. Kesindir dulu. kenapa kok toko mas? Saya lihat saya buktikan bisa dengan foto kalau perlu tuh beneran. Ada dipajang tulisannya mohon maaf tutup hari Jumat minggu ketiga, mohon maaf
tutup tiap hari Selasa Legi. Ada. Nggak, kenapa kok itu bisa menjadi salah satu ciri, oh toko ini pakai pelarisan ini gitu. Ya itu sih katanya yang pakai sistem kayak gitu hari itu mereka pada pulang ngecharge tenaga itu jin pelarisannya. Oh, jadi kasih makan dulu gitu. Ya pulang biar seger aja pada pulang Iya. kampung dulu. Gitu. Berarti itu udah jelas yang hitam karena pakai jin. Betul. Berarti di ini ya kayak baterai gitu ya. Ya di charge gitu aja. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku ngelihat nih, misalkan ada apa di warung makan itu kan banyak hiasan-hiasan tuh. Misalkan ada hiasan wayang lah, ada hiasan apa namanya kaligrafi lah, ada hiasan-hiasan yang istilahnya nggak cocok lah istilahnya kalau ditaruh di rumah makan gitu. Ya Efek nggak bisa sih? aja kalau wayang kalau yang punyanya orang Jawa kan Ya bisa aja sih sah-sah itu. aja. Kalau konsepnya etnik-etnik gitu kan ya. Tapi kalau anunya ruangannya itu modern terus tiba-tiba ada hal-hal yang etnik gitu kan kadang kok nggak pas ya gitu loh. Nah itu memang bisa jadi ya harus dicurigai juga. Kadang kalau dipikir nggak nyambung kan. Modern minimalis gambarnya Kumbu Karno. Nah kan Oh, konyol kan. Kagak nyambung. Ya, mungkin bagi mereka prinsipnya Kumbu Karno makannya banyak biar yang makan biar yang pada makan ke situ makanya banyak ya Kumbu Karno. Mungkin berpikirnya seperti itu. Tapi di situ sebenarnya kita harus curiga. Kita secara logika aja lah. Tempat makannya itu ibaratnya temanya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, hiasannya apa, nyambung atau enggak gitu aja. Kan bisa jadi patung atau apa gitu-gitu kan. nah itu apa namanya perlu diwaspadai nggak sih? Ya, harus waspada juga sih itu. Tapi kan tidak menjadi salah satu patokan yang gimana-gimana gitu kan. Ya, Bisa jadi memang ya pure dia itu desain gitu loh. Ya betul juga. Kadang juga itu bisa jadi sebenarnya memang siapa tahu pemiliknya itu kolektor seni kan. Nah, Bisa bisa, jadi jadi. begitu Iya kan. makanya siapa tahu emang dia doyan gitu Ya, loh. siapa tahu. Iya. Makanya itu cuman bisa jadi salah satu tanda aja gitu. Nggak mutlak sih ya, nggak mutlak. Ya terus kalau kayak bumbu rahasia yang tadi ada sempak segala macem lah, kalau dia dibawa bumbunya dari rumah gimana? Oke, jadi kalau orang bawa bumbu dari rumah itu memang gini, bisa jadi itu memang bumbu rahasia yang karyawannya itu nggak boleh tahu. Ya enggak kayak maaf nih, kayak tukang yang jualan lele atau jualan bebek atau jualan ayam. Kan banyak tuh yang sambalnya udah dibawa dari rumah Oke, atau nasinya udah dimasak dari rumah. Ya kayak kaki lima gitu kan semua rata-rata dibawanya dari rumah gitu loh. oke, jadi gini, apa? Memang bisa bener-bener itu bumbunya itu bener-bener bumbu rahasia yang harus dibikin dari rumah ya biar karyawannya nggak ada yang tahu takarannya apa segala macam ya. Oke, itu memang benar. Tapi kan bisa jadi juga ada yang bumbunya itu sebetulnya udah dikomat kabit sama dukunnya, jadi di bawah itu udah tinggal jadi. Itu bisa jadi kan dimantarin sama dukun kan bisa jadi. Ya kalau kayak gitu mah semua hal juga bisa ada kemungkinannya. Ya terus gini. Tapi ada loh bumbu rahasia yang saya pernah tahu dia ibaratnya gini. Dia menggunakan amalan. Jadi salah satu bumbunya itu didoakan. Jadi dalam hal ini kebetulan ladanya itu dia didoakan ya katakanlah secara bahasa supernaturalnya itu dihidupkan. Si ladanya. Si ladanya ini dihidupkan, dicampurkan ke bumbunya. Jadi setiap orang yang makan itu memang dia ibaratnya bisa meningkatkan cita rasa gitu loh. Jadi orang jadi tertarik ngerasa ini lebih enak gitu. Itu termasuk hitam apa putih? Kalau mendoakan terus dengan media lada putih. Nah, kalau misalkan selain itu ada nggak bahan-bahan yang lain? Atau tergantung dia amalannya apa? Ada, nggak usah lo jawab so. Ini pertanyaannya pertanyaan brengsek ini. Gue tahu. Lo tinggal beli cabe, bawang merah, bawang putih. Lo namanya bikin bumbu nggak mungkin pakai lada doang, kampret. Lo namanya bikin bumbu ada bawang merah, bawang putih, cabe, gue kepret lo. Nah, terus kalau pemiliknya tuh nongkrong di kasir juga tuh bisanya tuh ya ada sesuatu. Ya itu Ya ya, bisa wajar. aja dia jaga duit. Iya bener. Kan saya Emang bilang lo kira- emang saya bilang pelarisan, saya bilang ada sesuatu. Bisa jadi kasirnya nyolong. Ya, ya. Dah, yang sakti bener dah pokoknya. Dikirain dia kotak amal kali keluar ngasih 2.000. Ya terus pernah lihat nggak ada yang rumah makan pilih-pilih pengunjung? Hah? Masa iya? Maksudnya pilih Mana pengunjung gimana? ada rumah Ada. Oh, Bener ada. Jadi gini, misalkan nih yang datang itu tidak sesuai dengan kriterianya tanda kutip ya, karena itu urusannya pemilik dengan
dukun pelarisannya. Jadi misalkan doang nih ya, jangan dianggap serius ya. Misalkan usahakan terima tamu tuh yang bermobil. Pas orang pakai motor ke sana, maaf mas, penuh mejanya. Oh, emang ada gitu? Ada, Songong amat. beneran ada. Di Jakarta ada, beneran ada di Jakarta. Sebutlah. Nggak usah, nanti saya dibully sama warga sana. Cupu. Di Jaksel pokoknya. Waduh, ngeri amat pakai mobil Enggak kan doang. biasanya bisa jadi itu sebenarnya adalah kebijakan dari pemilik toko gitu kan. Oh misalkan kan ada beberapa restoran yang bahkan mewajibkan orang pakai dress code tertentu. Misalkan dia pakai rapi Oh, gitu. ada. Kan ada kan yang restoran fancy level atas gitu kan. Ada, tuh di dekat bundaran ada. Nah, jadi orang pakai sandal jepit atau kaos nggak boleh masuk gitu loh. Betul, itulah banyak alasan itu sebetulnya syarat dukun. Nah, tapi kan bisa aja buat alat untuk branding gitu loh. Oh, ternyata kalau makan di sini orang-orang kaya, orang-orang rapi gitu. Betul sekali. Ya, siapa tahu nanti nggak sanggup bayar loh. Tapi itu beneran, itu ada, beneran ada. Berarti itu cuma salah satu indikator aja kan. Cluenya parkir di sana pinggir jalan setengah jam 10.000. Nah, loh. Ngeri Caranya tuh. amat. Oh, Setengah jam mem- 10.000. Ya itu lokasinya. Kalau mau tahu cluenya di Jakarta Selatan. Gila. Ngeri emen loh. Terus kalau gini nih, misalkan nih ada rumah makan kok gini loh. Misalkan nih di daerah sini ya, yang makan justru banyakan orang luar, dari luar daerah. Oh, karena dari luar angkasa. Jadi Parkirnya gue justru bingung. gini dari kanan kirinya itu malah jarang yang beli di situ tuh jarang gitu. Justru orang jauh-jauh tuh sampai rela dibela-belain ke area situ hanya untuk makan situ. Nah itu bisa jadi salah satu ciri-ciri juga kalau itu pakai pelarisan. Ya kalau murah gimana? Ya kalau murah warga situ juga tahu kan. Lah kalau misalkan kayak sama Bumblebee kemarin makan-makan itu siput di luar daerah Jakarta ngebela-belain loh si Bumblebee. Oh iya ini. loh, gua sampai ke Bogor loh makan siput doang. Oh, saya tahu. Kamu pernah pinjemin duit di sono kan terus kamu nagihnya dengan bentuk makan itu. Enggak. Beneran? Pinjemin jimat gua mah. Oh, kan? Enggak serius gitu loh. Si Bumblebee ini sampai bela-belain makan sampai ke daerah sana gitu loh. Dari Jakarta gitu loh. Ya kalau itu mah emang positif rasanya enak gitu mah. Enggak, itu murah. Memang harga juga bisa jadi indikator masuk akal atau enggaknya bisa jadi. Tapi kan kalau kita Bener. makan ke sana, gua tuh waktu makan ke sana itu banyak orang sekitar situ yang makan situ juga. Ingat, harga murah itu nggak menjamin dia benar-benar bersosial. Di Maksudnya? Semarang ada yang membayarnya seikhlasnya, tapi aneh karena dia pakai semacam kayak kotak amal. Ada. Maksudnya? Di Semarang jadi gini, dia libur tiap hari Selasa ya. Jadi makan di sana itu bebas, mau banyak, membungkus saja boleh. Bayarnya seikhlasnya, tapi ini penjualnya itu tidak menerima uang dengan ibaratnya bayar sini diterima di tangan itu nggak pernah. Terus? Ditaruh di kotaknya ditutupin kain putih. Oh, Enggak, itu kan sebenarnya ada juga kan yang YouTuber itu bikin warung gitu kan untuk yang bebas siapapun makan, bebas untuk bayar berapa aja kan bebas juga gitu loh. Iya, kamu lihat aja kotaknya kayak apa. Kalau yang normal-normal saja ya wajar. Tapi ini tuh yang di Semarang yang saya lihat itu, ya kotaknya aneh, putih, terus nggak boleh diangkat gitu-gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak pakai syarat banget gitu loh bayarnya tuh. Itu udah lama atau enggak? Tahun 97. Berarti bukan. Apanya bukan? Bukan yang dari artis itu. Soalnya kalau yang artis baru-baru ini. Kalau perlu saya kasih alamatnya di jangan. Ya, dari Simpang 5 300 meter. Jangan Ke di DM utara. juga ya, jangan nge-DM juga ya sobat mistis ya, jangan. Nah, kalau udah kayak gitu kan gue jelas nih jadinya nih kan perut kenyang, hati pun tenang ya enggak. Semua udah lu bahas baik bahasa penglarisannya ataupun dari segi logikanya. Ada lagi yang mau ditambahkan bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, Para hadirin saran sekalian. saya sih cuman mengingatkan, biasakan ya, saya cuman mengingatkan ya, saran saya cuman mengingatkan, biasakan sebelum makan itu dia berdoa. Biasakan berdoa sebelum makan ya. Itu insya Allah bisa menetralisir efek dari jin pelarisan. Satu lagi sobat somistis, sebelum berdoa cuci tangan ya, karena di tangan kita banyak virusnya. Oke,
Jangan lupa follow IG kita @sokmistis. Dan seperti biasa yang mau tanya-tanya boleh banget tinggal DM ke kita aja. Nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan, kegilaan, dan suka-sukanya kita. Segala sesuatu yang kita bahas pasti salah, karena yang benar cuma punya Tuhan. Yang sakti jangan santet kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.